Boyolali berkualitas dan berprestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, siswa baru SMA Negeri 1 Boyolali kelas 10. Selamat bertemu dengan Bu Darmi, narasumber materi tata krama dan budi pekerti di kegiatan MPLS pada siang hari ini. Sebelum dimulai, kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum. Nah, ini fotonya Bu Darmi. Ini nama Bu Darmi ya. Bisa dibaca. Ini alamatnya Jalan Kates nomor 9 Boyolali atau tepatnya di depan sekolah kita. Silahkan mampir ya. Kemudian Bu Darmi itu mengampu mata pelajaran Bahasa Jawa dengan kode P1. Mendapatkan tugas tambahan sebagai Wakahumas. Kemudian hobinya sama dengan kalian, Bu Darmi juga punya hobi. Hobinya ini, silakan dibaca dan bisa bergabung suatu ketika nanti. Statusnya menikah ya. Suaminya cukup 1, anaknya 1. Nomor CV-nya ini ya, 081 212 578 753. Nah, ini adalah hotes saya. Urip iku urup. Ya, cukup nggih kenalannya? Kita lanjut ke materi. Nah, untuk mengawalinya, mari kita saksikan video berikut ini dengan judul Pendidikan Cerdas Berkarakter. Mari mendukung pendidikan yang cerdas berkarakter. Gotong royong, integritas, mandiri, religius, dan nasionalisme. Mari mendidik anak bangsa, karena masa depan bangsa di tangan kita. Setelah kita menyaksikan video, mari kita lihat pokok-pokok materi yang berkaitan dengan isi video tadi. Yang pertama, pengertian tata krama dan budi pekerti. Ini gampang sekali nanti ya. Yang kedua, contoh tata krama dan budi pekerti. Yang ketiga, hasil tata krama dan budi pekerti. Yang keempat, perwujudan tata krama. Yang kelima, konsekuensi logis. Yang dimaksud di sini adalah jika tidak mematuhi atau tidak menerapkan tata krama. Ya, itu tadi adalah materi pokok. Kita masuk yang pertama. Apa itu tata krama? Apa itu tata krama? Apa anak-anak? Secara etimologis, tata krama itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah tata, yang berarti norma, adat, aturan, kebiasaan. Kemudian kata yang kedua, krama, yang mempunyai arti perbuatan, tindakan, juga ada arti sopan santun. Ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, tata krama jika digabungkan adalah aturan, norma dalam setiap langkah perbuatan. Itu secara etimologis. Secara umum, tata krama sering disebut dengan etika atau etiket.
Apa itu etiket? Intinya sama dengan makna tata krama, yaitu adat sopan santun dalam kehidupan. Adat sopan santun dalam kehidupan. Ya. Kemudian yang kedua, apa itu budi pekerti? Apa ya? Secara etimologis, budi pekerti berasal dari kata budi pekerti. Budi artinya akal, pikiran, tabiat, watak. Sedangkan pekerti artinya moral, etika, akhlak, sopan santun. Jadi, budi pekerti mempunyai arti watak moral atau akhlak seseorang. Budi pekerti mempunyai makna yang relatif sama dengan tata krama. Jadi kalau judulnya tata krama dan budi pekerti, itu secara etimologis mempunyai makna yang relatif sama. Kita lanjutkan. Tata krama dan budi pekerti sebagai suatu watak diperoleh sejak kecil melalui penanaman pembiasaan di dalam keluarga. Ya, karena kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga, jadi kita dibesarkan di tengah-tengah keluarga, otomatis penanaman tata krama dan budi pekerti akan diperoleh sejak kecil di tengah-tengah keluarga. Tata krama dan budi pekerti terbentuk dalam jangka waktu yang lama, bukan sesuatu yang instan. Jadi tidak bisa dibuat-buat, karena ini akan terbentuk sedikit demi sedikit seiring dengan pertumbuhan usia. Apa hasil dari tata krama? Sebagai sebuah norma, jika diterapkan, tata krama akan menampakkan hasilnya. Tata krama akan membangun dan membentuk karakter seseorang. Atau secara umum kita kenal dengan karakter building. Karakter building seseorang itu akan menghasilkan orang dengan kepribadian yang bagus, dengan tingkah laku yang bagus, dengan etika yang bagus, atau dikenal dengan good attitude. Secara umum, good attitude juga disebut dengan akhlak mulia, budi pekerti luhur. Ini hasil dari tata krama. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya suatu watak atau karakter seseorang bisa terbentuk? Ada sebuah kalimat seperti ini, anak-anak. Perhatikanlah pikiranmu. Kenapa harus diperhatikan? Mari kita lihat. Karena apa yang kita pikirkan, itulah yang akan kita lakukan. Apa yang kita lakukan, itulah yang akan menjadi kebiasaan. Kita pikirkan, kita lakukan. Kita lakukan, terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan kita akan membentuk watak atau karakter kita. Kalau pikiran kita rajin belajar misalnya, maka kita akan melakukan kegiatan rajin belajar. Rajin belajar akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan rajin belajar akan menjadi watak atau karakter kita. Orang yang wataknya, karakternya rajin belajar. Apa wujud tata krama itu? Tadi di pokok-pokok bahasan, wujud tata krama ternyata ada 3. 1. Tata krama di dalam rumah atau di keluarga. Yang kedua, tata krama di masyarakat. Ternyata di dalam keluarga dan di masyarakat ada aturannya, ada normanya, ada tata kramanya. Yang ketiga, tata krama di sekolah. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan atau lebih memfokuskan pada yang ketiga, yaitu tata krama di sekolah. Mari kita lihat, apa saja tata krama di sekolah.
Misalnya, yang pertama, tata krama berpakaian. Bagaimana sih seorang anak yang harus bertata krama di sekolah? 1. Pakaiannya harus bersih, rapi, sopan, dan serasi. Bersih, rapi, sopan, dan serasi. Yang kedua, berseragam lengkap sesuai dengan aturan tata tertib sekolah. Harus sesuai aturan tata tertib sekolah. Ketiga, tata krama berpakaian di sekolah. Berpakaian sesuai dengan usia dan situasi kondisi. Tidak boleh salah kostum. Tidak boleh menggunakan pakaian yang usianya lebih tua atau lebih kekanak-kanakan. Kemudian yang keempat, berpakaian yang sederhana, bersahaja selayaknya siswa, bukan seorang artis atau aktor. Yang berikutnya, tidak mencoret-coret seragam ketika kelulusan. Biasanya anak-anak euforia kelulusan kemudian mencoret-coret sehingga pakaian seragamnya penuh dengan coretan, dan itu tidak sesuai dengan tata krama berpakaian di sekolah. Yang kedua, tata krama di sekolah, tata krama berbicara. Oh, ternyata berbicara pun ada tata kramanya. Yang pertama, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Tersenyumnya pun dengan sopan. Mengucapkan salam juga dengan santun. Menyapa dengan santun. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kemudian ada bicaranya juga diatur dengan norma. Temponya, volumenya disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan disesuaikan dengan lawan bicara. Kemudian yang berikutnya, pilihan kalimat yang baik dan sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain. Ini yang sulit. Kadang-kadang kita lupa, sudah memilih kalimat-kalimat tetapi tidak mengindahkan kesopanan sehingga menyinggung perasaan orang lain. Itu tidak sesuai dengan norma atau tata krama. Kemudian yang keempat, ketika kita berbicara, kita memperhatikan lawan bicara. Jangan melihat ke tempat yang lain, itu namanya tidak bertata krama atau tidak sopan. Yang kelima, ketika terjadi pembicaraan atau ketika lawan bicara berbicara, kita tidak boleh menyela tanpa minta izin atau memotong pembicaraan. Ini sangat tidak sopan. Tunggu sampai selesai dulu. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, tidak memonopoli pembicaraan. Kelihatannya 3 orang berbicara, tapi yang satu memonopoli, yang 2 mendengarkan sampai kecapean. Nah, ini tidak sesuai dengan etika. Perhatikan itu nanti anak-anak ketika kalian bergaul di sekolah. Nah, perhatikan gambar ini. Ya, supaya tidak bosan kita melihat gambar. Inilah contoh salam senyum sapa dari murid kepada Bapak Ibu gurunya. Inilah contoh etika sopan santun. Ya, menundukkan kepala ketika menundukkan badan ketika bersalaman. Ini tentu saja dalam konteks tidak COVID ya. Ya, kita lanjutkan. Tata krama di sekolah apa saja? Tata krama ketika makan, maksudnya makan di sekolah ya. Besok kalau sudah masuk. Berdoa sebelum dan sesudah makan, itu sama dengan etika di rumah ya. Ada yang tidak berdoa dulu sebelum dan sudah makan? Tentunya tidak ada ya. Kemudian yang kedua, tidak berbicara ataupun bergurau pada saat makan. Ini bisa keselak ini. Tapi ternyata itu juga ada aturannya, ada etikanya. Makan dengan duduk, tidak sambil berdiri apalagi berjalan ke sana kemari. Itu tidak sesuai dengan etika negara timur atau adat ketimuran. Yang keempat, tidak bersuara saat mengunyah makanan. Nah, kalau makan kerupuk bagaimanapun bisa makan kerupuk tidak bersuara. Demi untuk beretika. Menjaga etika makan di kantin sekolah. Meskipun di kantin itu tidak ada Bapak Ibu guru misalnya, tetap kita harus menjaga norma kesopanan, norma etika dan tata krama ketika makan di kantin sekolah. Tidak makan di dalam kelas, karena biasanya kalau makan di dalam kelas pasti akan nyampah di sana. Ya, makannya di luar. Ya. Kemudian berikutnya, tertib mengembalikan alat makan yang dipinjam di kantin sekolah. Ini kelihatannya sepele, tetapi ternyata banyak dilakukan oleh anak-anak.
pinjam alat makan, beli makan, alat makannya tidak dikembalikan lagi. Nah, ini juga tidak tertib namanya. Ingat, apa yang kita lakukan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan kita akan membentuk apa tadi? Karakter kita. Kemudian membuang sampah sisa makan pada tempatnya. Bu, seperti ini kok ya diurut, kok ya diatur. Diatur karena ternyata di kolong-kolong meja Bapak Ibu guru ketika operasi sering menemukan sampah-sampah yang menumpuk di kolong-kolong meja. Itu artinya kalian tidak beretika ketika makan di sekolah. Oke, mari kita lanjut. Kemudian tata krama bergaul di sekolah. Di sekolah pun ada etikanya ketika kita bergaul. Ada tata kramanya. Sikap hormat kepada kepala sekolah, guru, dan karyawan. Tadi dengan senyum, salam, sapa itu sudah menunjukkan hormat. Menyapa terlebih dahulu, jangan sungkan. Menyayangi adik kelas, kalau kalian belum punya adik kelas ya. Menghormati kakak kelas, dan menghargai rekan sejawat. Barang siapa yang menghargai orang lain, sesungguhnya dia itu menghargai dirinya sendiri. Yang ketiga, rendah hati, bukan rendah diri, tapi rendah hati dan tidak sombong. Ini watak yang tidak disukai di pergaulan. Mau menyapa lebih dahulu, tidak usah gengsi, tidak usah pelit. Sapalah dengan 5S tadi. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kemudian menguatkan budaya mengantri. Budaya mengantri ini sudah mulai terkikis di tengah-tengah kita. Sehingga perlu dikuatkan kembali sebagai sebuah jati diri karakter kita. Tertib mengembalikan barang apapun pada tempatnya. Ya, seperti tadi. Kita lanjutkan. Tidak pelit mengucapkan terima kasih. Nah, kita tuh kadang-kadang sulit sekali mengucapkan terima kasih. Sulitnya kenapa? Lupa. Nah, sudah diberi tidak terima kasih, sudah ditolong tidak terima kasih. Padahal mengucapkan terima kasih itu bagian dari kepribadian kita. Jati diri kita. Saling menolong sesama teman. Ya. Saling menjaga perasaan, menjaga kejujuran dan ketulusan dalam pergaulan. Ini sangat langka sekarang anak-anak. Tumbuhkan itu pada diri kalian biar menjadi spesial. Tidak berburuk sangka dan menyebarkan aib orang lain, terutama temannya ini. Harus saling menjaga perasaan. Kemudian jika sedang bersepeda melewati guru karyawan, hendaknya turun. Itu bagian dari etika pergaulan. Tidak bablas saja. Sepeda motornya baru, suaranya keras, bablas saja. Itu tidak etis, tidak bertata krama. Jangan berteriak di dekat guru atau teman. Tidak perlu berteriak. Okay? Jaga volume suara. Nah, sekarang ini contoh gambar etika berbicara. Ternyata di dalam pergaulan pun ada etikanya. Dalam berbicara pun ada etikanya. Ketika di dalam kelas mau bertanya pun harus mengangkat tangan dulu sebagai bagian dari etika. Kemudian dalam pergaulan tidak boleh memonopoli pembicaraan. Tidak boleh berteriak-teriak. Itu bagian dari etika berbicara. Ya, ini contoh atau gambar etika berkendara. Nah, ini turun. Ini bagus sekali, turun dari kendaraan. Ya, wah kelamaan Bu, tidak ada. Yang namanya membentuk kepribadian memang begitu. Ya. Etika berjalan di depan orang yang lebih tua. Nah, ini ada gambaran ini. Permisi, selamat pagi, mohon maaf numpang lewat. Permisi kakak, permisi adik, permisi bapak, permisi ibu, dan sebagainya. Ini bagian dari etika kita. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya ke materi berikutnya. Bagaimana jika seorang pelajar tidak bertata krama, tidak beretika, tidak mengindahkan norma? Kira-kira apa? Tentunya dia akan selalu melanggar aturan tata tertib sekolah. Pasti itu, karena tata tertib sekolah diantaranya di dalamnya penuh dengan aturan tata krama. Kemudian yang kedua akan memunculkan konflik-konflik atau friksi dengan teman, guru, karyawan, dan orang-orang sekitarnya. Dia termasuk tidak disukai.
Yang ketiga, dia akan dinilai sebagai pribadi dengan watak atau karakter yang buruk oleh orang-orang sekitarnya. Nah, 3 ini tidak ada yang enak. Lebih baik kita bertata krama. Nah, ini ada istilah seperti ini. Gaul boleh, up to date boleh, ikut perkembangan zaman, hayo. Sebagai generasi zaman now, tetapi sopan santun, etika, norma, tata krama jangan sampai hilang. Nah, akhirnya anak-anak, selamat menjadi siswa semansa yang beretika dengan predikat good looking, good attitude, siswa cerdas berkarakter. Kupat kecemplung santen, wonten lepat nyuwun pangapunten. Cekap semanten, matur nuwun, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya, kita akan masuk ke penjajakan pemahaman materi tata krama dan budi pekerti. Siap nggih? Soal nomor 1. Bukalah tata tertib siswa SMA Negeri 1 Boyolali dari web Semansa. Tentunya kalian sudah dapat ini ya. Cermatilah poin-poin tata tertib tersebut. Tuliskan poin-poin tatib yang merupakan implementasi atau perwujudan nilai-nilai tata krama dan budi pekerti. Ibu ulang ya. Bukalah tata tertib siswa SMA Negeri 1 Boyolali dari web Semansa. Cermatilah poin-poin tatib tersebut. Tuliskan poin-poin tatib yang merupakan implementasi atau perwujudan nilai-nilai tata krama dan budi pekerti. Skornya 70 sampai 90. Soal kedua. Perhatikan gambar berikut. Ini harus diperhatikan loh ya. Soalnya, setelah mencermati gambar foto tersebut, deskripsikan dalam bentuk paragraf bagaimana pendapatmu jika ada siswa-siswi SMA yang bersikap demikian ketika merayakan kelulusannya. Bagaimana nilai tata krama mereka? Saya ulang, setelah mencermati gambar foto tersebut, deskripsikan dalam bentuk paragraf bagaimana pendapatmu jika ada siswa-siswi SMA yang bersikap demikian ketika merayakan kelulusannya? Bagaimana nilai tata krama mereka? Skornya 70-90. Waktu pengerjaan soal sampai dengan selesai jadwal materi tata krama. Pengerjaan akan dipandu oleh tim OSIS MPK. Kerjakan dengan riang gembira. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.